Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Vicky atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami dari kelompok 5 akan melakukan pembahasan materi tentang chapter 14 yaitu Foreign Currency Financial Statement. Sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Josephine Gunawan dengan NPM akhir 086, kemudian ada saya sendiri Kanya Septiani dengan NPM akhir 131, kemudian ada Widya Devi Chandra Kirana dengan NPM akhir 147, dan yang terakhir ada Yusma Abinaya dengan NPM akhir 143. Di sini saya pertama akan menjelaskan mengenai functional currency atau mata uang fungsional, di mana dapat didefinisikan bahwasanya mata uang fungsional itu adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Nah, biasanya itu mata uang fungsional entitas asing itu adalah mata uang yang diterima dari pelanggan dan yang digunakan untuk membayar utangnya atau kewajibannya. Nah, dijelaskan juga dalam GAAP bahwasanya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh manajemen ketika menentukan mata uang fungsional suatu entitas itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kita harus memperhatikan arus kas yang terkait dengan aset dan liabilitas entitas asing yang didenominasikan dan diselesaikan dalam mata uang asing dan bukan dalam mata uang induk. Nah, maka mata uang lokal entitas asing itu dapat menjadi mata uang fungsionalnya. Kemudian yang kedua, melihat harga jual produk entitas asing tersebut ditentukan oleh persaingan lokal atau peraturan pemerintah setempat. Kemudian dilihat juga dengan pasar penjualannya, terutama yang berada di negara induk perusahaan tersebut. Kemudian dilihat dari pengeluarannya seperti misal tenaga kerja dan material yang sebagian besar merupakan biaya lokal, memberikan bukti bahwa mata uang lokal entitas asing adalah mata uang fungsional. Kemudian dilihat juga pada pembiayaan yang didenominasikan terutama pada mata uang lokal entitas asing dan dana yang dihasilkan dari operasinya cukup untuk membayar utang yang ada dan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, berdasarkan volume transaksi dan pengaturan antar perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa mata uang induk perusahaan dapat menjadi mata uang fungsional. Nah, di sini kita juga harus dapat membedakan beberapa hal. Di sini ada mata uang asing, itu adalah mata uang selain mata uang fungsional dari suatu entitas. Nah, kalau mata uang lokal itu adalah mata uang negara yang menjadi referensinya. Kemudian ada mata uang pelaporan, itu adalah mata uang yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian di sini ada functional currency determines conversion method. Nah, di sini functional currency itu nanti atau mata uang fungsional itu akan menentukan metode konversi yang akan digunakan pada perusahaan tersebut. Nah, di sini ada dua metode konversi. Yang pertama dengan metode translation atau penjabaran, yang kedua ada metode remeasurement atau pengukuran kembali. Nah, untuk metode translation ini sendiri digunakan ketika pembukuan entitas asing itu diselenggarakan dalam mata uang fungsionalnya, maka laporan keuangan itu dijabarkan ke dalam mata uang entitas pelapor. Nah, penjabaran itu melibatkan pengukuran mata uang fungsional ke dalam mata uang pelaporan. Nah, kemudian untuk translation ini nanti akan menggunakan current rate method. Nah, untuk remeasurement sendiri itu adalah jika pembukuan entitas asing itu tidak diselenggarakan dalam mata uang fungsionalnya, maka laporan keuangan pada mata uang asing itu harus diukur kembali ke dalam mata uang fungsional. Nah, metode remeasurement ini akan menggunakan temporal method. Nah, di sini untuk metode remeasurement itu apabila nanti itu monetary, contohnya aset dan juga liabilitas, itu akan menggunakan akan dihitung dengan current exchange rate. Kemudian apabila non monetary items itu akan dihitung dengan historical rate. Nah, di sini kita akan memberikan contoh. Yang pertama dalam memilih metode konversinya tadi. Di sini contohnya apabila
Patriot Corporation itu memiliki mata uang pelaporan atau reporting currency-nya itu dalam dolar US karena company-nya itu berada di US. Nah, kemudian di sini apabila dalam case 1 itu functional currency-nya itu British pound dan kemudian currency of accounting record-nya atau local currency-nya itu adalah British, maka mata uang fungsionalnya itu tadi akan dirubah ke reporting currency-nya. Jadi functional currency itu akan diubah ke reporting currency, artinya British pound menjadi dolar US, maka itu akan menggunakan metode translation. Kemudian untuk case yang kedua, apabila functional currency-nya itu dolar US, kemudian untuk local currency-nya itu British pound, maka nanti dari local currency itu akan dirubah menjadi functional currency, yaitu British pound menjadi US dollar, maka itu akan menggunakan metode remeasurement. Kemudian untuk yang case 3, apabila functional currency-nya itu euro, kemudian local currency-nya itu British, dan untuk reporting currency-nya itu US, maka kita menggunakan kolaborasi antara kedua metode yang ada, di mana kita yang pertama akan menggunakan metode remeasurement dengan mengubah mata uang lokal atau local currency menjadi functional currency, yaitu British pound ke euro. Kemudian setelah itu kita akan melakukan translation, yaitu dengan mengubah functional currency menjadi reporting currency, yaitu euro tadi menjadi US dollar. Baik, di sini kemudian ada exchange rates. Nah, setelah kita menentukan metode konversinya apakah translation atau remeasurement. Nah, kalau translation kan tadi dengan current rate method. Nah, itu nanti akan mengonversi financial statement-nya itu menggunakan current apabila itu untuk aset dan liabilitas. Kemudian dengan historical itu untuk equity, dividend, dan retained earning kalau itu tidak ditranslasi. Kemudian dengan current average itu untuk revenue dan juga expense. Nah, kemudian jika menggunakan metode remeasurement itu kan dengan temporal method. Nah, itu nanti akan mengkonversi atau mengconvert financial statement-nya itu menggunakan current apabila current date itu apabila digunakan untuk moneter aset dan juga liabilitas. Nah, untuk historical itu tadi untuk other asset dan juga liabilitas yang tidak moneter. Nah, kemudian untuk historical juga itu digunakan untuk equity, dividend, dan juga retained earning dan yang tidak di remeasure. Kemudian untuk currency average dan historical itu digunakan untuk revenue dan juga expense. Nah, di sini ada contoh untuk melakukan exchange rate, di mana di situ terdapat contoh transaksi antar perusahaan yang memerlukan analisis untuk melihat apakah transaksi tersebut itu merupakan transaksi mata uang asing untuk salah satu, kedua, atau tidak satupun dari perusahaan afiliasi. Nah, sebagai ilustrasinya itu asumsikan itu perusahaan induk US itu meminjam $1.600.000 US yang sebenarnya nilainya itu setara dengan 1 juta pound sterling dari anak perusahaan yang ada di Inggris. Nah, analisis tersebut itu menunjukkan bahwa baik induk maupun anak perusahaan itu akan melakukan transaksi dalam mata uang asing jika mata uang lokal anak perusahaan pound sterling adalah mata uang fungsionalnya. Nah, di sini ada 4 kasus di mana untuk kasus yang pertama itu mata uang yang digunakan untuk pembayaran peminjaman tadi itu dinyatakan dalam British pound. Nah, sedangkan mata uang fungsional dari entitas anak itu sendiri atau local currency-nya itu adalah sama British pound, maka di sini transaksi mata uang asingnya atau foreign currency transaksi itu
untuk perusahaan anak itu tidak, karena dari British ke British artinya sama, tidak ada foreign currency. Sedangkan untuk induk, karena tadi mata uang induk itu US, maka harus mengubahnya terlebih dahulu ke British pound, maka itu merupakan foreign currency. Kemudian untuk case yang kedua itu apabila mata uang yang digunakan untuk pembayarannya itu sama, yaitu pounds Inggris, sedangkan mata uang fungsional dari entitas anak atau lokal currency-nya itu adalah dolar US. Nah, untuk anak sendiri itu tentunya melakukan foreign currency karena dia harus mengubah mata uang penjualannya, pembayarannya tadi yaitu pounds Inggris ke US dulu. Kemudian untuk induk sendiri itu sama, yaitu karena mata uangnya itu US, maka karena pembayarannya itu dilakukan pound, maka dia juga termasuk melakukan foreign currency. Kemudian untuk kasus yang ketiga, apabila mata uang yang digunakan untuk pembayaran pinjamannya itu dalam dolar US, maka dan mata uang untuk fungsional entitas anak atau local currency-nya itu British pound, maka anak perusahaan itu yaitu melakukan foreign currency karena harus mengubah pembayarannya berupa dolar itu tadi ke mata uang fungsionalnya yaitu British pound. Nah, sedangkan untuk induk itu tidak, karena pembayarannya itu dilakukan dengan dolar, sedangkan mata uang pembayarannya dia itu yaitu dolar. Kemudian untuk kasus yang keempat itu apabila mata uang yang digunakan untuk pembayaran pinjamannya itu dolar US dan mata uang fungsional entitas anaknya itu juga dolar US. Nah, untuk anak perusahaan itu tidak, karena sama-sama, dan juga untuk induk itu juga tidak. Seperti itu. Kemudian di sini ada foreign entities operating in highly inflationary economy, atau artinya entitas asing yang beroperasi di negara dengan tingkat inflasi yang tinggi. Nah, contohnya ini ada perusahaan anak dari Amerika Serikat itu dengan highly inflation economy. Nah, di sini asumsikan bahwasanya functional currency-nya itu dalam mata uang US dollar. Nah, sehingga itu harus dilakukan remeasurement dengan menggunakan temporal method. Nah, dari suatu negara itu dikatakan mengalami highly inflation itu apabila dalam 3 tahun terakhir itu akumulasi inflasinya itu 100% atau lebih. Nah, di sini langsung saja kita masuk kepada contohnya. Nah, contohnya itu sendiri di sini ada selama 4 tahun, yaitu 2016, 2017, 2018, 2019. Untuk indeks tahun 2016 itu sebesar 120. Nah, untuk tahun 2017 itu ada 150. Nah, di sini perubahannya sendiri itu yaitu indeksnya 30, sehingga tingkat inflasi tahunannya itu dapat dihitung dengan 30 dibagi 120, yaitu tahun sebelumnya, yaitu sebesar 25%. Kemudian untuk tahun 2018 itu dari tahun 2017 150 meningkat menjadi 210, sehingga perubahannya itu 60, sehingga dapat dihitung tingkat inflasinya itu 40%. Kemudian tahun 2019 itu meningkat lagi dari tahun 2018 sebesar 210 menjadi 250, perubahannya itu 40, sehingga tingkat inflasi tahunannya itu 19%. Nah, di sini untuk menghitung tingkat inflasi selama 3 tahun itu bukan berasal dari 25% ditambah 40% tambah 19% yang nanti hasilnya 84%, tapi melainkan perubahan dari tahun awal sampai dan tahun akhir. Jadi kita buat persentasenya itu dari
tahun 2019 250 itu dikurangkan dengan tahun 2016 yaitu 120. Kemudian hasilnya dibagi dengan indeks pada tahun awalnya 120 kemudian dikalikan 100%, maka nanti hasilnya yaitu ada 108,3%. Nah, artinya itu sudah menunjukkan bahwasanya selama 3 tahun berturut-turut inflasinya itu akumulasinya lebih dari 100%. Sehingga kriteria ini digunakan untuk mengidentifikasi mata uang fungsionalnya itu nanti diabaikan, dan dolar US atau mata uang fungsional entitas pelapor itu menjadi mata uang fungsional untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian berikutnya di sini kita akan membahas tentang kombinasi bisnis. Ada 2 hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama perbedaan nilai wajar atau nilai buku, dan yang kedua adalah kepentingan non pengendali. Yang pertama kita bahas dulu untuk perbedaan nilai wajar atau nilai buku. Bila pembukuan entitas asing diselenggarakan dalam mata uang fungsional, kelebihan nilai wajar atas nilai buku yang diperoleh akan ditetapkan ke aktiva, liabilitas, dan goodwill dalam LCU, dan selanjutnya akan dijabarkan pada nilai tukar terkini dengan metode nilai tukar yang terkini. Misalnya, asumsikan kelebihan ada goodwill 10.000, kelebihan 10.000 pound sterling dialokasikan untuk peralatan dengan estimasi masa pakainya adalah 5 tahun pada tanggal 1 Januari 2016 dengan nilai tukarnya waktu itu adalah 1,50 dolar per 1 pound sterlingnya. Nah, jika nilai tukar rata-rata untuk tahun 2016 adalah 1,45 dolar dan nilai tukar akhir tahunnya adalah 1,40 dolar, maka penyusutan atas kelebihan tersebut untuk tahun 2016 menjadi 2.900 yang didapat dari 2.000, karena ini baru tahun pertama. Tadi dibeli tanggal 1 Januari 2016, kemudian berjalan 1 tahun, kan dia 10.000 dibagi dengan 5 tahun masa manfaatnya, sehingga hasilnya adalah 2.000. 2.000 ini akan dikalikan dengan nilai tukar rata-ratanya sepanjang tahun 2016, itu adalah 1,45, sehingga hasilnya adalah 2.900. Dan saldo yang belum disusutkan pada tanggal 31 Desember akan menjadi 11.200 yang dapat dari 8.000, atau tadi 10.000 kurangi 2.000. Ini kan belum disusutkan senilai 8.000, dikalikan dengan nilai tukar akhir tahun 2016 adalah 1,40 dolar. Maka hasilnya adalah 11.200. Nah, kerugian transaksi yang belum direalisasi sebesar 900 dolar didapat dari 15.000, yaitu 10.000 tadi dikalikan dengan 1,50 yang di awal, 15.000 kan, 15.000 dikurangi dengan 2.900 yang tadi kita sudah hitung, dan ditambah dengan 11.200, maka hasilnya adalah 900 dolar. Nah, 900 dolar ini akan dicatat dalam pendapatan komprehensif lain sebagai penyesuaian ekuitas dari transaksi. Tetapi apabila entitas asing tidak menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang fungsional, maka pengukuran ulang diperlukan dan kelebihannya dialokasikan untuk peralatan diamortisasi dengan nilai tukar historis yang berlaku pada saat penggabungan usaha. Dengan demikian, beban penyusutannya akan menjadi 3.000, karena dia akan mengalihkan 2.000 pertama yang disusutkan itu dengan 1,50 dolar, dan saldo yang belum disusutkan pun menjadi 12.000, karena dia akan mengalihkan 8.000 yang belum disusutkan itu dengan nilai 1,50 dolar. Kemudian, yang kedua, kepentingan non pengendali. Perhitungan jumlah kepentingan non pengendali pada anak perusahaan asing harus didasarkan pada laporan keuangan anak perusahaan yang telah ditranslasi atau diukur ulang setelah disesuaikan dengan perbedaan nilai wajar atau nilai buku. Demikian pula laporan keuangan investasi asing harus transaksi atau diukur ulang sebelum metode akuntansi ekuitas dilaporkan. Oke, kita akan masuk ke ilustrasinya atau contoh soalnya tentang menerjemahkan nilai mata uang asing ini. Dan di sini ada Part Corporation, perusahaan AS membayar tunai sebesar 525.000 dolar untuk mengakuisisi seluruh saham perusahaan Inggris Star Company. Ketika nilai buku aset bersih sama dengan nilai wajarnya, jadi tidak ada kelebihan atau tidak ada selisihnya. Nah, penggabungan bisnis ini terjadi pada 31 Desember 2016 ketika nilai tukar pound sterlingnya waktu itu masih 1,50 dolar. Aset dan ekuitas Star
yang pada saat diakuisisi tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Ini ada rinciannya, ada cashnya, ada piutang usaha, ada persediaan aset, penyusutan, ada ekuitasnya, dan ada utang-utangnya. Kemudian selama tahun 2017 nilai tukar pound sterling Inggris melemah terhadap dolar AS sehingga nilai tukar akhir tahun menjadi 1,40. Yang tadinya awalnya kan 1,50, 1,5. Di sini menjadi 1,4. Nah, nilai tukar rata-rata untuk tahun 2017 adalah 1,45 dan Star membayar dividen sebesar 30.000 pound sterling pada tanggal 1 Desember 2017 ketika nilai tukarnya mencapai 1,42 dolar per pound sterling Inggris. Oke, yang berikutnya tadi karena satu-satunya transaksi antar perusahaan antara kedua firma adalah uang muka tanpa bunga sebesar 84.000 dolar atau senilai 56.000 pound sterling oleh Star kepada Pat, maka yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2017 ketika nilai tukarnya masih 1,50 dolar tadi. Uang muka tersebut didenominasi dalam dolar AS. Dengan asumsi bahwa mata uang fungsional Star ditentukan menjadi pound sterling, uang muka kepada Pat maka merupakan transaksi mata uang asing dari sudut pandang Star, tetapi tidak bagi Pat karena nilainya tadi dihitung dalam dolar. Nah, di sini Star akan menyesuaikan uang muka ke akun Pat pada akhir tahun 2017 untuk mencerminkan nilai tukar saat ini sebesar 1,4 dolar tadi. Nah, Star mencatat keuntungan selisih kurs karena tidak ada bukti bahwa uang muka tersebut bersifat investasi jangka panjang. Maka entry yang dimasukkan adalah advance to Pat sebesar 4.000, kemudian pada exchange gain sebesar 4.000. Ini semuanya dalam pound sterling. Nah, menghitungnya adalah dengan tadi 84.000 dolar dibagi dengan 1,4 yang nilai tukarnya, kemudian akan dikurangi dengan 56.000 pound sterling per bukunya. Nah, di sini jurnal ini untuk menyesuaikan piutang yang didenominasi dalam nilai dolar. Maka neraca saldo Star yang disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2017 mencerminkan uang muka kepada Pat sebesar 60.000 pound sterling dan keuntungan kursnya adalah 4.000. Oke, yang berikutnya kita akan menerjemahkan neraca saldo yang disesuaikan dari perusahaan asing. Di sini soalnya masih sama yang tadi. Di sini Pat menerjemahkan neraca saldo Star yang telah disesuaikan per 31 Desember 2017 ke dalam dolar AS sebelum mencatat investasinya dengan metode ekuitas dan mengkonsolidasikan laporan keuangannya dalam laporan keuangan Star. Nah, di sini ada penerjemahan akun-akun Star ke dalam dolar AS dalam lampiran yang di sebelah kanan ini yang mengilustrasikan prosedur kertas kerja penerjemahan. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada lembar kerja, ada akun-akunnya, ada neraca saldo awal, kemudian akan diterjemahkan dengan transaction rate-nya adalah 1,4 karena udah berubah tadi kan. Jadi trial balance-nya dari yang pound sterling ini akan menyesuaikan dikalikan dengan 1,4 semua sehingga hasilnya jadi trial balance-nya udah berubah dalam bentuk mata uang dolar. Nah, di sini metode kurs berlaku diwajibkan untuk anak perusahaan asing yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang pelaporan induk perusahaan. Dalam hal ini dolar AS. Karena tadi anak perusahaannya si Star ini kan pakai pound sterling. Semua aset dan liabilitas akan dijabarkan dengan kurs pada tanggal neraca. Semua pos laporan laba rugi dijabarkan dengan kurs rata-rata periode akuntansi. Kurs rata-rata diterapkan untuk memperkirakan kurs berlaku saat transaksi pendapatan dan beban terjadi selama periode tersebut. Kami menggunakan kurs yang berlaku pada saat dividen dibayarkan untuk menjabarkan dividen anak perusahaan asing. Nah, di sini akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan tidak ditransaksikan dengan nilai tukar saat ini. Nah, akun modal, saham, dan modal store lainnya ditransaksikan dengan nilai tukar yang berlaku saat anak perusahaan diakuisisi. Saldo akhir laba
ditahan, tidak ditransaksikan setelah akuisisi. Sedangkan di sini saldo akun laba ditahan, terdiri dari laba ditahan pada saat akuisisi ditambah dengan laba dikurangi dividen setelah akuisisi, dan semuanya akan berupa dalam nilai dolar yang dikonversi pada tahun-tahun setelah diakuisisi. Maka laba ditahan awal yang diterjemahkan dari satu periode hanyalah laba ditahan akhir tahun sebelumnya yang diterjemahkan dari laporan keuangan. Nah, setelah semua pos laporan keuangan ini sudah dikonversi ke dolar, debit dan kredit neraca saldo total, dan jumlah yang diperlukan untuk menyeimbangkan debit dan kredit dicatat sebagai penyesuaian ekuitas dari konversi dan dimasukkan ke dalam pendapatan komprehensif lain. Misalnya, dari penyesuaian ekuitasnya sebesar 28.600 atas konversi pada lampiran tadi diukur dengan mengurangi debit sebesar 1.367.600 dolar dari kredit sebesar 1.396.200 pada kolom dolar AS. Nah, nantinya laporan keuangan perusahaan yang sudah dikonversi akan diilustrasikan yang di bawahnya, sebelah kanan di bawahnya ada laporan laba rugi dan saldo laba, dan ada juga neracanya. Dan ini sudah dikonversi semua, sudah berupa nilai dolar semua. Selanjutnya adalah equity method of accounting. Jadi di sini PAT mencatat investasi di STAR sebesar nilai wajarnya yaitu $525.000 pada tanggal 31 Desember 2016 untuk melacak nilai total investasinya di STAR sebelum proses konsolidasi. Selanjutnya, PAT menggunakan metode ekuitas untuk mencatat akun entitas anak asingnya. Laporan keuangan STAR yang telah dijabarkan atau ditranslasikan digunakan oleh PAT saat menerapkan metode ekuitas. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen sebesar 30.000 pound sterling atau $42.600 dari STAR pada tanggal 1 Desember 2017 adalah sebagai berikut, yaitu kas pada investment in STAR sebesar 42.600. PAT menerima dividen ini ketika nilai tukarnya itu $1,42, sehingga dividen yang dibayarkan oleh STAR juga harus dijabarkan atau ditranslasikan ke dalam dolar pada kurs saat ini yang berlaku ketika dividen dibayarkan, yaitu $1,42. Kemudian PAT mengakui ekuitasnya dalam laba STAR tahun 2017 dalam sebuah jurnal yang juga mengakui kerugian penjabaran atau translation loss pada STAR yang belum direalisasi. Jurnal untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut, yaitu Investment in STAR, kemudian OCI, yaitu penyesuaian ekuitas atas translasi pada income from STAR. Untuk investment in STAR sendiri tadi 93.200, kemudian OCI-nya 28.600, pada income from STAR totalnya menjadi 121.800. Nah, jurnal ini mengakui 100% laba bersih STAR tahun 2017 dalam dolar sebagai pendapatan investasi dan juga mencakup kerugian sebesar $28.600 dari penjabaran atau translasi di pembukuan PAT dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI. Pendapatan yang dilaporkan sebesar $121.800 dikurangi kerugian penjabaran sebesar $28.600, yaitu sama dengan kenaikan investasi sebesar 93.200 dari operasi STAR. Selanjutnya ada ilustrasi amortisasi ketika kelebihan nilai wajar atas nilai buku yang dialokasikan pada aset dan liabilitas teridentifikasi atau amortisasi paten. Jadi di sini PAT membayar $525.000 untuk investasinya di STAR. Namun nilai buku STAR dan nilai wajar aset bersih tercatat yang diakuisisi itu sama dengan $375.000. Kelebihan biaya sebesar $150.000 di atas nilai buku aset bersih seluruhnya dialokasikan ke paten yang tidak memiliki nilai buku dalam pembukuan STAR karena dikembangkan secara internal dengan biaya hukum yang dapat diabaikan. Nah, di bawah ini metode kurs saat ini atau current rate method. Perhitungan terkait paten didasarkan pada LCU atau pounds Inggris, bukan jumlah dolar Amerika Serikat. Langkah pertama untuk menghitung amortisasi paten bagi investasi PAT di STAR adalah mengonversi $150.000 yang dialokasikan ke paten pada saat akuisisi menjadi ekuivalen atau sama dengan pound sterlingnya.
karena nilai tukar pada 31 Desember 2016 atau pada tanggal akuisisi itu 1,5 dolar. Maka ekuivalen pound dari 150.000 dolar adalah 100.000 pound. Dan amortisasi tahun 2017 atas kelebihan tersebut di pembukuan PAT adalah 100.000 pound sterling dibagi 10 tahun dikali 1,45 dolar. Di sini maksudnya kurs rata-rata pada tahun 2017 atau 14.500 dolar. Amortisasi paten untuk tahun 2017 dicatat pada pembukuan PAT sebagai berikut, yaitu income from start 14.500, kemudian OCI yaitu penyesuaian ekuitas atas translasi sebesar 9.500 pada investment in star 24.000. Kemudian penyesuaian ekuitas atas penjabaran paten yang muncul dalam jurnal tersebut adalah hasil dari perubahan nilai tukar selama tahun 2017 dan kredit sebesar 24.000 dolar pada investasi di STAR mencerminkan penurunan paten yang belum diamortisasi selama tahun tersebut, yaitu 150.000 dolar dikurangi 90.000 pound sterling dikali 1,4 dolar. Hubungan ini diringkas sebagai berikut pada tabel ini, yaitu untuk beginning patent atau paten awalnya dalam pound sterling itu 100.000 pound sterling. Kemudian nilai tukarnya atau exchange rate 1,5 dolar, maka dalam dolar jumlahnya menjadi 150.000 dolar. Dikurangi amortisasi yaitu 10.000 pound sterling, exchange rate-nya 1,45 dolar, maka dalam dolar jumlahnya 14.500. Dari sini totalnya sementara pada pound sterling 90.000 pound sterling dan pada dolar 135.500 dolar. Kemudian ada penyesuaian ekuitas sebesar 9.500 pada sisi dolar, maka ending patent atau paten akhirnya dalam pound sterling itu 90.000 pound sterling, exchange rate-nya 1,4 dolar, dan di sisi dolar nilainya menjadi 126.000 dolar. Alternatifnya penyesuaian ekuitas sebesar 9.500 dapat dihitung sebagai berikut, yaitu amortisasi sebesar 10.000 pound sterling dikali 1,45 dolar dikurangi 1,5 dolar. Itu penurunan kurs hingga pertengahan tahun, yang artinya totalnya menjadi 500 dolar. Kemudian paten belum diamortisasi sebesar 90.000 pound sterling dikali dengan hasil dari 1,4 dolar dikurangi 1,5 dolar atau selisih dari exchange rate tadi, yaitu penurunan kurs selama setahun hasilnya 9.000. Total penyesuaian ekuitasnya 9.500. Diperhatikan juga di sini bahwa penyesuaian ekuitas ini hanya dicatat pada pembukuan PAT karena paten tersebut itu tidak dicatat pada pembukuan STAR. Penyesuaian serupa juga diperlukan jika kelebihan nilai wajar atas nilai buku itu dialokasikan ke aset dan liabilitas teridentifikasi lainnya dan metode kurs saat ini digunakan. Selanjutnya ada investment in foreign subsidiary atau investasi pada entitas asing. Jadi seperti dijelaskan tadi, bahwa penyesuaian serupa juga diperlukan jika kelebihan nilai wajar atas nilai buku itu dialokasikan ke aset dan liabilitas yang teridentifikasi dan metode kurs yang saat ini digunakan. Nah, di titik ini atau di sini mungkin berguna untuk merangkuman perubahan dari investasi PAT di STAR selama tahun 2017 tadi. Pertama, biaya investasi di 31 Desember 2016 sebesar 525.000 dolar dikurangi dengan dividen yang diterima di tahun 2017 42.600, ditambah juga equity in STAR net income atau ekuitas dalam laba bersih STAR yaitu 121.800 dikurangi unrealized loss on translation atau kerugian translasi yang belum direalisasi sebesar 28.600 dikurangi juga dengan amortisasi paten 14.500 dikurangi lagi dengan unrealized translation loss on patent atau kerugian translasi yang belum direalisasi atas paten sebesar 9.500.
maka saldo investasi di 31 Desember 2017 yaitu 551.000 dolar 551.600 dolar. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu consolidation of foreign subsidiaries. Jadi perusahaan induk itu menggunakan laporan keuangan anak perusahaan yang telah diterjemahkan dengan tepat atau diukur ulang dalam lembar kerja konsolidasi mereka. Nah, itu tuh mencakup pendapatan dari anak perusahaan dan investasi dalam anak perusahaan itu dieliminasi. Kemudian yang kedua, akun ekuitas anak perusahaan dieliminasi, termasuk OCI yang terakumulasi. Dan yang ketiga itu prosedur lembar kerja itu serupa dengan yang berlaku untuk anak perusahaan domestik. Nah, kemudian untuk consolidate entry sendiri atau jurnal konsolidasinya sendiri, yang pertama itu ada income from star pada dividen dan investment in star sebesar 107.300 dan untuk dividennya itu 42.600 dan untuk investment in star-nya itu 64.700. Hal itu tuh didapat dari pengerjaan sebelumnya ya. Nah, untuk yang B itu atau jurnal kedua itu retained earning star, capital stock star, paten pada investment in star, yaitu sebesar 75.000, 300.000, 150.000 dan investment in star-nya itu 525.000. Itu didapat dari neracanya. Jadi ini kayak nutup gitu. Habis itu yang ketiga, jurnal ketiga yaitu investment in star pada paten dan other comprehensive income equity adjustment from translation sebesar untuk invest in star-nya sendiri itu 38.100 dan untuk patennya sendiri itu 9.500. Kemudian untuk OCI-nya sendiri itu 28.600. Dan jurnal keempatnya yaitu amortization expense pada paten sebesar 14.500. Nah, nominal ini tuh didapat dari ini 100.000 pound sterling itu dibagi 10 tahun jadinya kan 10.000 pound sterling. Nah, itu dikali dengan rate-nya yaitu 14,5 dolar sehingga hasilnya adalah 14.500 dolar. Baik, selanjutnya itu ada yang namanya worksheet income statement dan balance sheet-nya. Nah, dari jurnal yang udah tadi atau jurnal yang tadi itu dimasukkan ke worksheet statement, income statement dan balance sheet-nya. Nah, kayak jurnal A itu dimasukin ke income from star ini, didebitkan. Terus lawannya itu ini kan dia taruhnya di income statement. Nah, lawannya itu dia taruh di balance sheet-nya. Ada 64.700 ini sama ada 42.600 di income statementnya juga. Nah, kayak gitu. Yang pokoknya yang jurnal tadi itu dimasukin semuanya ke sini. Nah, tapi di sini ada kayak jurnal tambahan nih yang ada di jurnal E. Nah, jurnal E itu kayak dia mengeliminasi pendapatan dari anaknya gitu. Nah, kemudian ada understanding of AOC. Nah, di sini dia itu star itu begini, accumulated other comprehensive income translation loss-nya itu 0. Nah, increase in AOC translation loss-nya itu 8.600. Nah, 8.600-nya itu didapat dari ini. Dari book value of beginning net asset itu ada 250.000 pound sterling. Nah, minus 0,10 change in exchange rate-nya dari 1,40 menjadi 1,50 dolar. Jadi minus kan, minus 0,1. Nah, itu dikali 250.000 pound sterling dikali dengan negatif 0,1 dolar. Hasilnya itu negatif 25.000 dolar. Nah, untuk net income-nya sendiri itu dari yang tadi, yang latihan soal sebelumnya. Nah, itu ada 84.000 pound sterling nih. Nah, habis itu change in exchange rate-nya itu juga ada selisih, yaitu minus 0,05. Itu didapat dari 1,40 itu dikurangi dengan 1,45 sehingga minus 0,05. Nah, itu dikali sama 84.000 pound sterling jadinya 4.200 dolar. Nah, untuk dividennya sendiri
Itu kan dividen kan sebagai pengurang kan, makanya dia minus 30.000 pound sterling. Nah, exchange rate-nya juga minus, itu dari 1,40 dolar menjadi 1,42 dolar. Jadi minus 0,02 dolar. Nah, minus ketemu minus kan jadi plus, jadinya plus 600 dolar. Nah, ini dijumlah semuanya. Jadi negatif 25.000 ditambah negatif 4.200 ditambah 600, itu hasilnya adalah minus 28.600. Nah, kemudian on consolidated basis the change in the AOC account itu menjadi 38.100 karena ditambah dengan 9.500 gitu. Jadi totalnya itu 38.100. Nah, selanjutnya kita masuk ke remeasurement. Jadi ini ada contoh soal dari Star Company, dan ini debit credit atau trial balance-nya dalam bentuk British pounds dan US dollar. Dan ini ada exchange rate-nya. Nah, dari contoh soal ini atau trial balance ini, itu cost of sales-nya itu didapat dari inventory Desember 31 ditambah dengan purchase, terus dikurangi dengan persediaan akhir Desember 31, jadi cost of sales. Nah, ini ada dua bentuk nih, ada yang bentuk pounds, ada yang dolar. Nah, kalau pounds itu jadi 270.000 pounds. Nah, kalau dolar jadi 401.100 dolar. Nah, ini tuh dolarnya itu didapat dari 120.000 pound sterling, ini dikali dengan 1,50 dolar, maka hasilnya itu 180.000 dolar. Terus sama juga dengan purchase-nya di sini 270.000 pound sterling. Nah, exchange rate-nya itu 1,45. Ini tinggal dikali aja, maka menjadi 391.500 dolar. Nah, untuk inventory Desember 31 atau inventory akhir itu dia 120 pound sterling, namun di dolar itu menjadi 170.400 dolar. Itu gara-gara 120.000 ini itu dikali sama 1,42 ini, jadi ada selisih. Kemudian kalau kita pakai equity method di dalam konsolidasi, itu ada jurnalnya seperti ini, yaitu investment in star pada kas seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, yaitu 525.000. Kemudian jurnal ini tuh untuk menjurnal akuisisi pada 31 Desember 2016. Kemudian jurnal selanjutnya ada kas pada investment in star sebesar 42.600. Ini tuh untuk ngejurnal dividen yang diterima pada tanggal 1 Desember 2017. Kemudian jurnal selanjutnya ada investment in star pada income from star sebesar 87.600. Nah, ini tuh untuk menjurnal investasi income atau investment income untuk 2017 pada star. Nah, hasil dari 87.600 ini diperoleh dari 102.600 dolar dikurangi dengan 15.000 paten amortisasi itu. Nah, kemudian kita masuk ke konsolidasi entries atau jurnal konsolidasinya. Jurnal A atau jurnal pertama sama kayak sebelumnya, nama akunnya yaitu income from star pada dividen dan investment in star. Kalau income from star-nya sendiri itu 87.600, dividennya 42.600, investment in star-nya itu 45.000. Nah, jurnal B atau jurnal kedua itu capital stock star, retained earning star, paten pada investment in star. Itu kapitalnya 300, retained earning-nya 75.000, patennya 150.000, dan investment in star-nya itu jumlah dari ketiga tersebut, sehingga hasilnya itu 525.000. Ini kayak
jurnal entries-nya ya. Habis itu jurnal ketiga itu other expense pada paten, yaitu sebesar 15.000. Kemudian jurnal keempatnya ada advance from star pada advance for part sebesar 84.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke worksheet, income statement, dan balance sheet lagi. Nah, tadi kan udah ada jurnal konsolidasinya. Nah, ini masuk ke worksheet, income statement, dan balance sheet lagi. Nah, dari jurnal tadi, jurnal A sampai A sampai Do, itu kita masukin ke adjustment of eliminasi tadi. Ini kayak jurnal A itu 87.600 itu masuk ke income statement-nya. Terus ini juga masuk ke balance sheet-nya juga di bagian investment instar-nya. Nah, itu dimasukin semua sesuai debit kreditnya. Maka menghasilkan retained earning-nya 361.400. Dan balance sheet-nya itu untuk total equity-nya itu 1.744.000 dan retained earning-nya yang tadi itu dimasukin ke sini. Habis itu ini ada perbandingan antara translation dan remeasurement dalam konsolidasi. Nah, kalau dalam translation itu sales-nya itu sama 2.100.300. Nah, bedanya di cost of sales-nya untuk yang income statement ya. Dan juga terus yang ini beda di depreciation expense-nya juga 54.500. Di patent amortization-nya itu juga selisih 500. Yang translation itu 14.500, yang remeasurement itu 15.000. Sehingga total cost and expense-nya juga itu beda. Nah, untuk operating income-nya itu juga beda. Kalau di translation itu 229.800, kalau yang remeasurement itu 219.200. Nah, exchange gain atau loss-nya untuk di translation sendiri dia itu untung sebesar 5.800. Kalau di remeasurement dia rugi sebesar 3.300. Seperti itu. Nah, untuk retained earning Desember 31 2017 itu untuk translation-nya sendiri itu 381.100, kalau untuk remeasurement-nya itu 361.400. Untuk balance sheet-nya juga berbeda. Untuk cash-nya itu sama 471.600. Untuk receivable-nya juga sama. Inventories-nya ini yang berbeda. Di inventories translation itu 468, sedangkan di remeasurement itu 470.400. Nah, untuk plan asetnya juga beda, selisih 10.000. Yang translation itu 540, sedangkan yang remeasurement itu 550. Untuk akumulasi depreciation-nya juga ikut berbeda. Yang translation itu 142.000, kalau yang remeasurement itu 145.000. Patennya juga beda. Yang translation itu 126.000, yang remeasurement itu 135.000. Sehingga total asetnya kalau yang translation itu 1.725.600, kalau yang remeasurement itu 1.744.000. Jadi lebih tinggi yang remeasurement kalau di balance sheet. Kalau di income statement lebih tinggi di translation-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hedge foreign investment. Jadi yang pertama itu ada mata uang fungsional entitas investi atau mata uang lokal. Nah, jadi hedging yang efektif itu memenuhi syarat untuk perilaku hedging. Kemudian keuntungan atau kerugian itu adalah penyesuaian kurs yang termasuk dalam OCI yang diakumulasikan. Kemudian yang kedua itu ada mata uang fungsional entitas investi atau sama dengan mata uang pelaporan. Nah, itu di hedging itu dianggap sebagai aktivitas spekulatif. Kemudian keuntungan atau kerugian itu diakui dalam pendapatan untuk periode keuangan saat ini. Nah, ini ada ilustrasinya. PIN itu sebuah perusahaan Amerika Serikat itu memiliki investasi ekuitas sebesar 100% di perusahaan Inggris, BEN namanya, dengan nilai buku yang
setara dengan nilai wajar. Kemudian mata uang fungsional BIN itu adalah pound Inggris. Aset dan liabilitas entitas yang diinvestasikan itu saling melindungi, sehingga hanya aset bersih yang terpapar resiko fluktuasi nilai tukar. PIN itu meminjam pound Inggris untuk melindungi investasi ekuitas. Kemudian kerugian kurs pada investasi ekuitas akan sepenuhnya atau sebagian itu diimbang oleh keuntungan kurs pada pinjaman dan sebaliknya. Kemudian saldo investasi PIN di akun BANK per 31 Desember 2016 adalah $1.280.000, yaitu 100% dari 800.000 pound sterling BANK dikalikan dengan kurs akhir tahun, yaitu $1,6. Nah, untuk selanjutnya itu PIN meminjam 800.000 pound sterling untuk 1 tahun dengan harga bunga 12% pada 1 Januari 2017 dengan kurs spot atau spot rate itu $1,6. Baik, kita masuk ke hedging net investment transaction. Nah, dari soal tadi itu dapat dibuat jurnalnya pada Januari tanggal 1 2017 itu kas pada loan payable sebesar 1.280.000. Itu untuk menjurnal loan denominated in British pound. Jadi hasilnya itu dari 800.000 pound sterling itu dikali dengan $1,6, itu spot rate-nya. Nah, untuk tanggal 1 November 2017 itu BANK itu mendeklarasikan dan membayar 40.000 pound sterling dividen. Nah, si PIN ini ngejurnal penerimaan untuk dividennya dengan spot rate $1,75. Maka jurnalnya itu cash pada investment in BANK sebesar 70.000. Nah, 70.000 ini didapat dari 40.000 pound sterling dikali dengan $1,75. Itu spot rate-nya. Nah, kemudian untuk tahun 2017 itu BANK itu melaporkan laba sebesar 160.000 pound sterling. Dan exchange rate translation-nya pendapatan dan bebannya itu $1,70 dan current exchange-nya itu 1,80. Jadi untuk net asetnya pada 1 Januari 2017 dalam British pound atau pound sterling itu 800.000, sedangkan pada US dollar itu 1.280.000. Nah, untuk net income-nya itu 160.000 British pound atau pound sterling. Namun dalam US dollar itu 272.000. Nah, dividennya itu 40.000 pound sterling, tapi dalam US dollar itu dia 70.000 US dollar. Nah, untuk equity adjustment change itu dia net asetnya pada Desember 2017 tanggal 31 dia sebesar 920.000 pound sterling. Jadi US dollarnya itu 1.656 juta atau 1.656.000 dolar. Itu exchange rate-nya itu 1,80. Itu. Nah, untuk transaksi tersebut pada tanggal 31 Desember 2017 ini jurnal yang dibagikan oleh BINS Income. Jadi Desember tanggal 31 2017 itu jurnalnya investment in BIN pada income from BIN dan other comprehensive income sebesar $446.000 untuk investment in BIN-nya, dan income from BIN-nya itu 272.000 dan other comprehensive income-nya itu 174, didapat dari tabel tadi ya. Nah, itu untuk nge-record 100% pembagian dari BIN income, yaitu 160.000 pound sterling dikali dengan $1,70. Nah, kemudian PIN itu menyesuaikan loan payable dan equity investment-nya untuk current rate pada tanggal 31 Desember 2017. Jadi, jurnalnya itu other comprehensive income pada loan payable sebesar 160.000. Itu untuk menyesuaikan loan payable denominated in British pound.
itu dari 800.000 pound sterling dikali 1,80 dikurangi dengan 1,60. Nah, jurnal selanjutnya itu interest expense jurnal selanjutnya itu interest expense, exchange loss pada interest payable. Nah, interest expense-nya itu 163.200, exchange loss-nya itu 9.600, interest payable-nya menjadi 172.800. Itu untuk menjurnal interest expense-nya. Nah, pada Januari tanggal 1 2018 PIN ini membayar loan tadi atau pinjaman tadi dan bunganya, dan spot rate-nya itu 1,80. Jadi jurnalnya itu interest payable, loan payable pada cash sebesar 172.800, loan payable-nya kan 1.440.000, jadi cash-nya itu 1.612.800. Baik, sekian pemaparan materi chapter 14 dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.